Halo saudaraku semua, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua yaitu GP Entertainment, di mana channel ini menampilkan alur cerita dari film-film terkenal. Terima kasih kepada saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung alur ceritanya. Film kali ini berjudul The Bourne Ultimatum. Film ini mengisahkan kelanjutan dari film sebelumnya, di mana setelah berbuat kekacauan di kota Moskow, Jason Bourne merupakan orang yang paling dicari di kota tersebut. Dalam keadaan terluka, ia berusaha kabur dengan cara menaiki kereta antar kota. Bahkan tetapi sejak tadi polisi berhasil mengikuti jejaknya dan ikut naik ke atas kereta, maka dari itu Jason mengurungkan niatnya untuk kabur dan fokus untuk mengobati luka-lukanya terlebih dahulu. Kebetulan tak jauh dari sana, terdapat sebuah apotek. Dalam film sebelumnya, diceritakan bahwa Jason Bourne merupakan agen rahasia yang memiliki penyakit amnesia. Dan Jason Bourne merupakan salah satu agen yang bertugas dalam operasi Trenchstone, yang menjalankan misi-misi khusus yang sangat rahasia. Kita kembali ke masa kini, di mana ketika sedang mengobati luka-lukanya, Jason kembali teringat sekilas dari masa lalunya, ketika direkrut oleh beberapa petinggi CIA, tapi di saat yang sama, polisi berhasil menemukan keberadaannya dan mencoba menahannya. Saat itu juga, sekitar 2 bulan kemudian, para petinggi CIA mengadakan rapat untuk mendengarkan rekaman dari salah satu mantan rekan mereka bernama Ward, yang ditemukan bunuh diri di sebuah hotel karena takut menjalani hukuman akibat ketahuan korupsi. Jason Bourne adalah orang yang berhasil mengungkap kasus tersebut, makanya petinggi CIA bernama Pem ngotot agar mereka mencabut nama Jason dari daftar buron. Lagi pula selama ini, ia tak pernah mengeluarkan ancaman apapun, kecuali setelah kekasihnya dibunuh dan difitnah melakukan pembunuhan. Sayangnya pendapat itu ditolak mentah-mentah oleh sang direktur utama bernama Kramer. Ia tetap menganggap kalau Jason adalah mesin pembunuh yang bisa mengancam stabilitas negara. Film kemudian memperkenalkan kita ke seorang jurnalis bernama Ross. Siang itu, ia menemui seorang petinggi CIA bernama Daniels. Jujur saja kericuhan yang Jason Bourne lakukan beberapa bulan lalu mengundang rasa penasarannya, dan entah kenapa Daniels tiba-tiba bersedia untuk menceritakan asal-usul dari Jason serta operasi rahasia pemerintah bernama Trenchstone yang kini berubah nama menjadi Blackbriar. Masalahnya selama ini, CIA diam-diam menyadap semua ponsel warga sipil. Ketika Ross menelpon atasannya dan menyampaikan soal operasi Blackbriar, tiba-tiba sistem keamanan CIA aktif dan Ross kini menjadi target mereka. The iceberg. Have you heard of Operation Blackbriar? Have you heard of Operation Blackbriar? You have details. People listen up. This is a full priority situation. Our target is a British national, Simon Ross. Jason berniat membalas dendam atas kematian kekasihnya, namun sebelum melanjutkan aksi balas dendamnya, Jason sendiri mampir untuk menemui adik dari mantan kekasihnya. Tak banyak yang bisa ia katakan selain permohonan maaf dan berjanji akan membalaskan kematiannya. Dan selepas dari sana, ia kemudian melanjutkan pelariannya menggunakan kereta, namun di tengah perjalanan, ia tak menyangka membaca sebuah berita mengenai dirinya yang juga mencantumkan soal kematian mantan kekasihnya. Semua berita itu ditulis oleh Ross. Berita ini cukup aneh karena harusnya bersifat rahasia. Tak mungkin Ross bisa mengetahui itu semua kecuali berkat bantuan orang dalam. Makanya Jason kemudian menelpon kantor tempat Ross bekerja dan menawarkannya untuk bertemu 4 mata. Deputi Direktur CIA bernama Noah Fossen adalah orang yang paling tidak senang begitu tahu ada warga sipil yang mengetahui soal operasi Blackbriar. Tanpa basa-basi, ia bahkan memerintahkan seorang agen rahasia untuk bersiap-siap menghabisi nyawa Ross jika seandainya ia mencoba melanjutkan investigasinya soal operasi rahasia tersebut. Please maintain visual contact. Beberapa menit kemudian, begitu Ross tiba di lokasi,
Jason menyadari kalau ia telah dibuntuti oleh beberapa agen. Makanya mereka terpaksa berimprovisasi sedikit dibanding bertemu empat mata. Jason diam-diam menyelipkan sebuah ponsel ke saku milik Ross. Dari sini, mereka mulai saling berinteraksi melalui telepon. Tanpa basa-basi, Jason langsung menunjukkan semua lokasi dari para agen yang mengintai Ross saat ini. Jika ingin selamat, ia harus mengikuti perintahnya. Static post he's watching. I need that phone. I want you to listen very carefully to what Untuk mengacau para agen yang mengintai Ross. Jason menyuruhnya untuk berpura-pura berbincang dengan pria bertudung yang berada di dekat halte bus, dan benar saja, tak lama kemudian tiba-tiba beberapa agen muncul dan menculik pria tersebut karena dikira sebagai informan yang memberitahukan Ross soal operasi Blackbriar. Disinilah Ross semakin yakin kalau nyawanya memang dalam bahaya, tapi untung saja berkat bantuan Jason, ia bisa menghindari semua jebakan yang ada. because you found something. You talked Bukannya bersyukur karena nyawanya telah diselamatkan. Ross tetap bersikeras untuk menyembunyikan nama dari informannya, tapi paling tidak di sini Jason dapat info kalau proyek Trestone ternyata belum berakhir dan hanya berganti nama. Masalahnya tak ada waktu untuk membahas hal tersebut lebih jauh karena keberadaan mereka saat ini sedang diincar oleh CIA. Mereka bahkan sudah berhasil meretas semua CCTV di stasiun tersebut. Untung saja Jason yang jenius. Sekali lagi berhasil mengarahkan Ross untuk menghindari kejaran para agen, sampai akhirnya penyamaran mereka terbongkar karena Ross bertindak ceroboh. Yang mengira petugas kebersihan adalah seorang agen yang sedang menyamar seperti di film-film. Negative. Oh, Jesus, he's reaching for something. Okay, Here he goes. Tell grab team A, go. Begitu keberadaan Ross terbongkar, Jason berusaha untuk tetap mengarahkannya agar ke tempat yang lebih aman. Tapi karena sudah dikepung dari berbagai arah, kali ini ia terpaksa untuk ikut campur secara langsung dengan cara menghabisi mereka satu persatu. Orang-orang yang berada di markas hanya takjub begitu tahu kalau Ross dibantu oleh sosok Jason Bourne. Kali ini mereka tak lagi menahan diri. Fosen langsung memerintahkan agen rahasianya untuk langsung menghabisi nyawa mereka. Sementara itu di tempat lain, sebelum melanjutkan pelariannya, Jason sempat memperingatkan Ross untuk mengikuti perintahnya tanpa berimprovisasi karena salah sedikit saja nyawanya akan melayang. Yang menjadi masalah, sekalipun sudah diperingatkan sedemikian rupa, Ross tetap tak mendengarkan kata-kata Jason. Ia bahkan keluar dari persembunyiannya sebelum diperintahkan. Akhirnya Jason segera menghampiri jasad Ross untuk mengambil catatan kecil di sakunya. Ia berharap paling tidak menemukan nama dari informan yang dimaksud. Di lain sisi, ia juga mencoba untuk menangkap agen rahasia tadi, namun nampaknya ia sudah berhasil kabur duluan menggunakan kereta bawah tanah. Pada malam harinya, Jason mampir ke sebuah internet cafe untuk meneliti catatan Ross. Di sana ia menemukan sebuah nama perusahaan yang ketika diteliti berkantor di Madrid. Di saat yang sama Daniels, yang merupakan sang informan yang dicari-cari saat ini, terlihat panik. Begitu tahu Ross telah tewas, ia pun segera mengatur rencana pelarian diri. Karena gagal menangkap Jason, Fosen kemudian diminta untuk bekerja sama dengan Pam dalam menangani kasus ini. Namun Pam terlihat kurang senang karena mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda soal sosok Jason Bourne. Tapi karena ini merupakan perintah atasannya, ia juga tak bisa menolaknya. A serious national security situation. I'll see you at the office. Sementara itu di tempat lain, sejak Jason berhasil kabur dari London, kini Jason sudah sampai di Madrid. Dan maka dari itu, Pam langsung mengambil alih kepemimpinan tim Fosen dan mulai mencari tahu apa sebenarnya tujuan Jason kemarin bertemu dengan Ross. Setelah meretas email dari Ross, mereka menemukan sebuah fakta bahwa 2 hari lalu ia sempat berangkat ke Italia itu. Artinya informannya kemungkinan berasal dari kota tersebut. Tak butuh waktu lama, mereka juga langsung mencurigai Daniel sebagai pengkhianatnya.
Karena hanya dia satu-satunya orang di Madrid yang tahu soal operasi Blackbriar, maka dari itu tuduhan Fossen ke Jason Bourne selama ini terbukti salah karena bukan dia yang membocorkan informasi rahasia tersebut ke publik. Tak lama kemudian, Jason masuk ke kantor Daniels dan menonaktifkan alarm di dalamnya, sekalipun orang yang dicarinya sudah berhasil kabur. Paling tidak Jason menemukan sebuah foto yang mengingatkan akan masa lalunya. Lebih tepatnya, saat pertama kali direkrut ke dalam Project Redstone, tak lama kemudian 2 agen CIA diutus untuk mencari keberadaan Daniels. Jason sudah menduga kalau mereka akan datang, makanya ia mulai mengatur sebuah jebakan agar orang-orang di markas bisa menyaksikan aksi dari para agen melalui sebuah video kamera. Di balik sebuah pintu, terlihat ada bayangan yang terus bergerak. Semua orang menduga kalau itu adalah Jason Bourne. Namun begitu dicek ternyata itu hanyalah kipas dan sebuah senter. God damn it. Get a backup team in there. Kedua agen tadi langsung dibuat pingsan. Namun tak lama kemudian, seorang wanita juga ikut masuk ke sana, dan ternyata dia adalah Nikki, mantan anggota Redstone yang sudah kenal baik dengan sosok Jason Bourne. Beberapa detik kemudian telepon berdering dan Nikki dipaksa untuk mengangkatnya. Ternyata itu adalah panggilan dari markas pusat CIA. Yang unik adalah, ia tiba-tiba berbohong tentang situasinya dan berusaha menyembunyikan keberadaan Jason. Tapi tim langsung sadar kalau Nikki sedang berbohong dan mencoba mengirimkan pesan tersirat ke Jason agar mau berbincang empat mata. Mendengar hal itu, Fossen marah besar Hold on, Pam. And the only realistic way to end this is to eliminate the threat. karena hanya Nikki yang tahu di mana posisi Daniels saat ini. Ia pun dipaksa untuk ikut bersama Jason. Yang menjadi masalah adalah pasukan CIA akan tiba di lokasi dalam 3 menit ke depan, makanya Jason kemudian menelpon polisi dan melaporkan telah terjadi aksi penembakan di apartemen tersebut. Begitu anggota CIA tiba di lokasi, anggota kepolisian mengira kalau merekalah pelakunya, dan dengan begitu Jason bersama Nikki bisa kabur dari sana tanpa hambatan. What the hell just happened? System one alert to all spam. Tim akhirnya mendatangi Fossen di ruang kerjanya untuk berbincang empat mata. Bagaimana tidak sudah jelas ada yang coba ia sembunyikan? Awalnya ia bilang Jason Bourne mencoba menjual informasi intelijen ke pasar gelap. Dan berdasarkan investigasi tadi, mereka menemukan fakta bahwa Daniels lah pelakunya. Fossen akhirnya menjelaskan apa itu operasi Blackbriar serta hubungannya dengan Jason Bourne di masa lalu. Pada intinya, Fossen berusaha membujuk Pam agar tetap mau bekerja sama demi menangkap Jason dengan iming-iming akan menangkapnya We get hidup-hidup. born too. Di tempat lain, Nikki dan Jason saat ini singgah di sebuah kafe untuk beristirahat sejenak. Jason tak berhenti berpikir mencoba mengingat siapakah orang di balik foto yang ditemukan di kantor Daniels. Sekilas ingatannya mengatakan kalau pria itu adalah salah satu pendiri Redstone. Alasan Nikki mau bekerja sama dengan Jason ternyata karena mereka berdua adalah sepasang kekasih di masa lalu. Namun Jason tak mengingat sama sekali kenangan tersebut. It was difficult for me with you. Dalam waktu singkat CIA langsung menemukan lokasi keberadaan Daniels yang saat ini ternyata ia bersembunyi di wilayah Tanger. Tanpa basa-basi mereka kemudian mengutus seorang agen khusus untuk membunuhnya. Pem sendiri kurang sepakat dengan hal tersebut. Karena merasa ada yang Fossen coba sembunyikan dari operasi ini, makanya ia kemudian menelepon direktur utama CIA untuk meminta bantuan agar Daniels ditangkap hidup-hidup. Sayangnya Pem tak tahu kalau atasannya adalah dalang dari keputusan tersebut. Sementara itu di tempat lain, untuk melacak keberadaan Daniels, Nikki terpaksa masuk ke sistem CIA menggunakan akun miliknya, lalu menyabotasi operasi pembunuhan Daniels. Dengan cara meminta sang agen rahasia untuk mampir dulu ke kafe, demi mengambil sebuah ponsel. Dari sana Jason bisa mengikutinya dari belakang dan akan menuntunnya ke arah lokasi persembunyian Daniel saat ini. Akan tetapi,
Tak lama kemudian aksi Nicky itu diketahui oleh orang-orang di markas pusat. Fosin tentu saja marah besar dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Tanpa basa-basi, ia bahkan memerintahkan agen rahasia tadi untuk sekalian membunuh Nicky. Begitu nyawa Daniels dihabisi. When we're finished with Daniels, send the asset after her. It's about Daniels, not Nikki. She has betrayed us. Alasan mengapa Daniels kabur ke wilayah Tangier adalah untuk menarik uang tabungan rahasia yang selama ini ia sembunyi di rekening luar negeri. CIA tentu saja sudah menduga hal tersebut dan mulai memanfaatkannya untuk rencana pembunuhan. Begitu semua sudah siap, Daniels diminta datang ke sebuah bank. Namun di tengah jalan agen rahasia tadi tiba-tiba melemparkan sebuah tas. Jason mengira tas itu berisikan bom, makanya ia mencoba menghentikan kendaraan Daniels di tengah jalan. Sayangnya itu hanyalah jebakan. Karena bom sebenarnya berada di dalam Vespa yang terparkir tepat di samping Daniels. Begitu berhasil menyelesaikan misinya, agen rahasia tadi yang bernama Des langsung berangkat menuju kafe di mana Nicky saat ini berada. Namun sebelum ia tiba di sana, untungnya Nicky sudah kabur duluan. Sementara itu di tempat lain, beberapa polisi di kota tadi sempat melihat wajah Jason saat ledakan terjadi dan mengira kalau dialah pelakunya. Makanya sambil pergi menyelamatkan Nicky, Jason juga harus berurusan dengan kepolisian. Di saat yang sama, Dis berhasil mengikuti jejak pelarian Nicky yang saat ini bersembunyi di antara rumah warga. Ia terlihat sangat panik karena nyawanya dalam bahaya. Wilson sendiri sejak tadi berlarian di atas atap demi menghindari kejaran polisi, sampai pada akhirnya karena tak sanggup mengikuti pelariannya, mereka pun memutuskan untuk menyerah. Dari jauh terlihat Nicky sebentar lagi akan berhadapan dengan Das. Maka dari itu Jason langsung tancap gas untuk menolongnya. Das bukan agen sembarangan karena tergabung dalam program Blackbriar. Di tengah pertarungan Nicky mencoba menolong Jason, tapi yang ia malah terkapar hingga pingsan. Pertarungan sengit terus berlangsung hingga akhirnya Jason berhasil membalikkan keadaan dan terpaksa membunuh lawannya. Jason yang jenius kemudian mengambil ponsel Das untuk memasukkan kematiannya. Dengan begitu Fosin tak akan lagi mengirimkan pasukan susulan. Untuk sementara waktu, berita mengenai kematian Jason juga langsung Fosin sampaikan ke pimpinannya. Pada malam itu, Jason terlihat sedikit bersedih karena tak bisa menyelamatkan nyawa Daniels. Padahal sedikit lagi ia akan berhasil mengetahui soal masa lalunya. Setiap malam, Jason selalu bermimpi bertemu dengan orang-orang yang ia bantai selama bertugas di Treadstone. Jika terus berlanjut, hidupnya hanya akan dipenuhi dengan rasa bersalah. Sementara itu, Jason juga tak bisa menyelamatkan nyawa Nicky terus-menerus. Makanya malam itu, ia memintanya untuk bersembunyi di kota lain, sedangkan Jason akan tetap mencari tahu kebenaran dari masa lalunya. Dari sana, Jason kemudian menyogok penjaga ruang otopsi untuk mencari petunjuk dari kematian Daniels. Di sini, ia berhasil menemukan sebuah berkas yang menunjukkan lokasi asli dari markas CIA. Makanya tanpa membuang waktu ia pun terbang ke New York untuk balas dendam. Keesokan paginya Fosin akhirnya menyadari kalau Jason ternyata masih hidup. Hal itu membuatnya sangat kesal. Kebalikannya, pemalas senang mendengar kabar tersebut dan memutuskan untuk berpihak ke Jason. Lagi pula Fosin sudah pasti sedang menyembunyikan sesuatu, makanya Pam kemudian mengirimkan pesan tersirat ke Jason melalui sebuah pengumuman. Then we should communicate back. Gilberto de Piento, your party is waiting for you. Sementara itu, setibanya di depan markas CIT, bukannya menerobos ke dalam, Jason malah naik ke gedung seberang untuk memantau Pam dari jauh. Di sini, ia juga tak sengaja melihat Fosin yang sedang menyembunyikan sebuah dokumen rahasia persis seperti yang dimiliki oleh Daniels.
Jason pun berencana untuk segera menelpon Pem untuk berbincang lebih jauh. Di luar dugaan, ternyata ponsel Pem ini telah disadap oleh orang-orang di markas. Begitu ketahuan berbincang dengan Jason Bourne, mereka mulai melacak keberadaannya, tapi sayangnya panggilan itu berakhir lebih cepat dibanding yang diperkirakan. Itu tak masalah, karena Fosen yakin tak lama lagi Pem akan menuntun mereka ke lokasi Jason saat ini. Large in New York City. And Landy just left the building. stay with her phone. Karena Pam baru saja menerima sebuah pesan dari Jason yang berisikan lokasi pertemuan rahasia mereka berdua. Tanpa membuang waktu, ia mengerahkan semua agennya ke lokasi yang dimaksud. Bahkan Fosen juga ikut berangkat ke sana untuk melihat operasi penangkapannya. Sebelum Pam tiba lokasi yang telah ditentukan, lokasi itu sudah dikepung dari berbagai arah, tapi sialnya sampai akhir Jason tak kunjung datang. Tak lama kemudian tiba-tiba ponsel Fosen berdering. Noah Wilson. Where are you now? I'm sitting in my office. Your office right now, we'd be having this conversation face to face. Dan ternyata sejak awal Pam hanyalah sebuah umpan, Jason diam-diam berhasil masuk ke kantor Fosen. Merekam suaranya melalui telepon dan mengambil sidik jarinya dari barang-barang di kantor yang kemudian dipakai untuk membuka brankas di balik mejanya. Yang berisikan berkas rahasia mengenai operasi Blackbriar. Fosen pun panik dan segera mengarahkan pasukan yang tersisa untuk menangkap Jason. Namun ia sudah berhasil kabur keluar dari gedung. He's got everything. God damn it. Mereka akhirnya berhasil menemukan keberadaan Jason dan mencoba untuk mengepungnya dari berbagai arah. Tetapi sekali lagi Jason berhasil melarikan diri dengan cara mencuri sebuah mobil di parkiran dan langsung menjatuhkannya dari ketinggian. Drove off the roof. What? He drove off the roof. Akan tetapi pengejaran belum berakhir karena kepolisian kota New York juga tiba-tiba muncul dan berusaha menangkap Jason. Untung saja para agen tiba-tiba menembaki kepolisian dan memberikan Jason kesempatan untuk mengambil alih mobil mereka. Di saat yang sama Pam bersama rekannya segera berangkat ke lokasi. Selanjutnya saat menelpon tadi, diam-diam Pam menyelipkan sebuah alamat yang akan menjadi lokasi dari pertemuan mereka yang sebenarnya. Ternyata alamat yang diberikan merupakan markas utama dari Blackbriar atau bisa dibilang bekas pelatihan agen Treadstone. 41571, new assignment numbers. 41571. She just gave him the training facility. Oh, Christ. Untuk bisa sampai ke lokasi yang dimaksud, Jason harus menghadapi berbagai serangan, mulai dari kepolisian sampai dengan agen khusus kiriman Fosen. Hingga pada akhirnya aksi kejar-kejaran itu berujung kecelakaan maut. Agen khusus yang mengejar Jason terluka cukup parah. Meskipun punya kesempatan untuk membunuh agen tersebut, Jason malah mengampuni nyawanya. Fosen sendiri segera memperingatkan Dr. Albert akan kedatangan Jason, namun bukannya kabur, ia malah berencana untuk menjadikan dirinya sebagai umpan. Dr. Albert adalah orang yang sempat Jason temukan fotonya di ruang kerja Daniels kemarin. He's coming home. I'll keep him in play till you get there. Jason akhirnya tiba di markas Treadstone. Sebelum masuk ke gedung tersebut, ia bertemu dengan Pam dan langsung menyerahkan semua file rahasia yang tadi ia curi dari brankas Fosen. Akan tetapi, tak lama kemudian Fosen bersama anggotanya juga tiba di lokasi. Makanya Pam tak punya pilihan selain langsung masuk ke gedung di belakangnya dan segera mencari sebuah mesin fax. Ternyata ia berencana untuk mengirimkan semua file rahasia tersebut ke Biro Investigasi. Dengan begitu semua kejahatan Fosen akan terbongkar. You better get yourself a good lawyer. Di tempat lain, Jason akhirnya berhasil menemukan keberadaan Dr. Albert. Sekilas ingatannya mulai membanjiri pikirannya, terutama saat pertama kali akan direkrut oleh Treadstone. Jason sempat bertanya mengapa sosoknya dipilih untuk masuk ke program tersebut. Namun Dr. Albert bilang sejak awal Jason lah yang menawarkan dirinya untuk mengabdi dalam program Treadstone.
Begitu mendengar fakta tersebut, seketika Jason langsung mengingat semuanya, ternyata memang ia menyerahkan dirinya secara sukarela. Bahkan kala itu, Jason bersedia membunuh seseorang tanpa mengetahui kejahatan apa yang telah ia perbuat. Hal itu harus dilalui sebagai bentuk ujian untuk masuk ke program Tredsponent. Do you remember now? I remember. Walaupun harus menerima kenyataan pahit tersebut, Jason tetap mengampuni nyawa Dr. Albert karena ia yakin bentar lagi operasi busuk ini akan terungkap ke publik. Di saat yang sama, tiba-tiba beberapa agen muncul dan terus melepaskan tembakan. Tentu saja Jason langsung berusaha kabur, tapi malah bertemu jalan buntu. Agen khusus yang tadi terluka akibat kecelakaan juga tiba-tiba muncul dan mulai mempertanyakan mengapa Jason tadi tak membunuhnya. Disinilah ia menjelaskan kalau mereka para agen hanyalah alat dari para petinggi korup yang selama ini mereka dilatih hanya untuk dimanfaatkan dan bukan mengabdi kepada negara sepenuhnya. Mendengar fakta tersebut, si agen ini memutuskan untuk melepaskan Jason. Tetapi tiba-tiba Fosen muncul dan melepaskan tembakan tepat sebelum Jason melompat ke sungai. Beberapa waktu kemudian, beberapa petinggi CIA disidang oleh senator. Operasi Blackbriar akhirnya terungkap ke publik. Semua orang yang terlibat di dalamnya langsung dijatuhi hukuman berat. Stasiun TV juga memberitakan soal sosok Jason Bourne yang ternyata sampai saat ini jasadnya belum juga ditemukan, padahal tim SAR sudah menyisiri sungai tersebut selama 3 hari. Mendengar berita itu, Nikki hanya tersenyum karena itu artinya Jason berhasil selamat dari serangan kemarin. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.